Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Teh Mala di acara Read Aloud Kisah-Kisah Teladan. Nah, adik-adik, pagi ini kita akan membacakan kisah tentang Khalifah pertama, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Bismillahirrohmanirrohim. Kelahiran Abu Bakar. Kelak, jika melahirkan bayi laki-laki lagi, aku akan mempersembahkan anakku itu sebagai pengabdi Ka'bah. Ummu Khair tegas mengucap nazarnya. Saat itu tepat tahun 573 Masehi, Bani Taim kembali mendapatkan keturunan baru. Seorang bayi laki-laki mungil melengkapi kebahagiaan keluarga mereka. Kelahiran bayi laki-laki ini berjarak 2 tahun setelah kelahiran Rasulullah SAW. Inilah bayi yang dinazarkan oleh Ummu Khair. Oleh karena nazarnya itu, sang bayi kemudian diberi nama Abdul Ka'bah, artinya adalah hamba Ka'bah. Selain karena nazar, nama ini juga menyimpan cerita menarik. Kala itu Ummu Khair, ibunda Abdul Ka'bah, telah beberapa kali melahirkan bayi laki-laki. Namun semua bayi laki-lakinya itu meninggal. Ibu Abdul Ka'bah bernama lengkap Ummu Khair Salma binti Sakhar. Ia berasal dari keturunan suku Quraisy. Sementara itu, ayahnya bernama Utsman bin Amir. Nama ayahnya ini kemudian dikenal dengan sebutan Abu Quhafah. Karena berusia tidak jauh dari Rasulullah SAW, Abdul Ka'bah telah bersahabat dengan Rasulullah sejak remaja. Karena kedekatannya, bahkan nama Abdul Ka'bah pun akhirnya diganti oleh Rasulullah menjadi Abdullah, artinya adalah hamba Allah. Nama lengkapnya adalah Abdullah bin Utsman bin Amir bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib al-Quraisy at-Taimi. Nama panjang ini akhirnya berubah juga menjadi Abu Bakar. Panggilan ini pun diberikan Rasulullah SAW. Hal itu karena Abu Bakar termasuk orang pertama yang memeluk Islam. Abu Bakar dikenal sebagai pribadi berakhlak mulia. Sosoknya menyenangkan. Ia suka membantu sesama. Ia pun jujur dalam setiap perkataannya dan baik pergaulannya. Sikapnya selalu tenang sehingga tidak mudah terpengaruh perbuatan menyesatkan. Mengenai pergaulannya, Aisyah putri Abu Bakar bertutur, Abu Bakar tidak pernah meminum minuman keras, baik pada masa jahiliyah maupun saat dan setelah Islam disyariatkan. Padahal, waktu itu penduduk Mekah umumnya hanyut dalam pesona khamar dan mabuk-mabukan. Abu Bakar sendiri pernah ditanya tentang khamar yang memabukkan itu. Apakah engkau pernah meminum khamar pada masa jahiliyah? Aku berlindung kepada Allah, jawab Abu Bakar. Mengapa? Desak orang yang bertanya itu. Aku menjaga dan memelihara kehormatanku. Meminum khamar akan menghilangkan kehormatanku, tegas Abu Bakar. Demikian teguhnya Abu Bakar mempertahankan kehormatan dari kejahiliahan masyarakat Mekah masa itu. Saat kecil, Abu Bakar tumbuh sebagaimana umumnya anak-anak di Mekah. Yang membedakannya adalah karakter. Sejak kecil, Abu Bakar dikenal sebagai anak baik, jujur dan lemah lembut. Sifatnya ini membuat orang selalu menyukainya. Setelah dewasa, Abu Bakar memilih pekerjaan sebagai pedagang pakaian. Abu Bakar adalah seorang pedagang disiplin. Sifat ini pula yang membuat usaha dagangnya semakin berkembang. Abu Bakar pun menjadi pengusaha kaya raya. Walaupun berlimpah harta, Abu Bakar tidak pelit. Ia sangat dermawan. Lantas, bagaimana ya pendapat Rasulullah SAW tentang Abu Bakar? Nanti kita lanjutkan lagi ceritanya ke halaman selanjutnya. Begitu ya adik-adik tentang Abu Bakar. Nanti pasti adik-adik akan tahu kisah Abu Bakar lebih mendalam, lebih lengkap, dan lebih mendetail. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.